Halo teman-teman tanam duit semua, selamat siang, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Bertemu kembali dengan kami di sini, Muhammad Hanif dan Ferry Latwihin dari Tanam Duit. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang patut kita catat ya, tetapi kelihatannya berita-beritanya banyak yang berita positif ya, walaupun terjadi peningkatan jumlah yang terjangkit coronavirus di Indonesia. Apa aja yang menjadi berita yang menarik? Nah, kita bahas bersama Ferry. Fer, apa kabar Fer? Gimana? Baik, minal aidin. Oh ya, sama-sama Fer ya. Maaf lahir batin juga kepada teman-teman tanam duit. Saya sampai lupa tadi mengatakan atau minta mohon maaf lahir dan batin. Ada catatan-catatan nih Fer. Kita kemarin short week ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian kita libur, baru masuk lagi hari Selasa. Nah, apa saja kejadian di minggu yang lalu? Kira-kira bisa di-share di sini, Fer? Oke, minggu lalu kita lihat sebetulnya tendensi pada indeks kita itu menguat ya. Walaupun ditutup memang masih di level 4.550 or something gitu ya. Artinya masih ada di antara 4.500 dan 4.600 ya kan, tapi di luar sana yang tidak mengalami libur terutama di Wall Street itu kita lihat juga Dow Jones masih sangat kuat, S&P juga, Nasdaq juga ya, bahkan Dow Jones masih di level sekitar 24.500, unbelievable quite strong ya kan. Cuma karena kita tutup kita tidak bisa mengkapitalisasi positif sentimen yang ada di luar. More than that, lebih dari itu, selama market tutup muncul berita-berita yang cukup bagus. Antara lain adalah pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 641 triliun, sekitar 4% of the GDP, itu untuk program PEN, ya, penyelamatan ekonomi nasional. Nah, itu berbeda dengan yang terkait dengan COVID kemarin itu, Fer? Apa bagaimana? Apa itu jadi sama? Lockdown dengan PSBB ya, jadi dana ini memang sudah disiapkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Nah, itu jumlahnya 641 triliun, yang mana minggu lalu itu market masih meraba-raba. Ya, sekarang sangat bold ya. Nah, karena sudah sangat bold, 4% dari GDP itu merupakan katakanlah quote-unquote semacam stimulus fiskal. Ya, di samping skema daripada penyelamatan perbankan itu sendiri sudah jelas, yang dijabarkan oleh otoritas jasa keuangan, seharusnya by definition minggu ini nih ya, besok mulai hari Selasa sampai Jumat, seharusnya itu sentimen positif rules the market ya. Karena apa? Pertama adalah pemerintah telah sangat bold menyatakan ketika market kita tutup ya kan, jadi tidak sempat market mengkapitalisasi berita positif ini. Dan yang kedua, external environment seperti Wall Street atau global environment kita lihat rally ya minggu lalu ya. Bahkan Eropa sempat, Jerman itu kalau nggak salah naik sampai 4% ya. Jadi ini seharusnya ini minggu ini bisa menjadi katalis bagi indeks kita, baik internal maupun eksternal, untuk katakanlah merangkak setidaknya ke atas level 4.600 kalau kita ngomong in terms of level ya. Jadi nggak ada berita negatif so far. Yang kedua, selanjutnya juga ekspektasi bahwa BI akan menurunkan suku bunga juga tentu bagus sekali ya untuk market ya, baik untuk fixed income, pasar uang maupun untuk saham. Kenapa memang ada harapan ekspektasi itu bahwa BI akan menurunkan suku bunga? Karena kita lihat juga interest rate diferensialnya cukup jauh sekali antara BI repo rate dengan Fed funds rate ya. Berapa sih? Kenapa? Ya, berapa sih diferensialnya sama BI rate? BI repo rate kan masih 4,5% ya, sedangkan Fed funds rate kan 0%, 0 sampai 0,25. Ini kan jauh sekali. Kita lihat juga rupiah dolar exchange rate itu tetap stabil di 14.700-an ya, jadi nggak ada untuk menurunkan suku bunga. Karena apa? Outlook ke depan juga kita lihat the Fed tidak akan naikin suku bunga 1-2 tahun ke depan, mungkin juga 5 tahun dia akan menjaga Fed funds rate 0%.
Karena apa? Karena Corona ini hitting American economy sangat luar biasa. Itu nggak ada alasan bagi BI untuk khawatir menurunkan suku bunga terhadap dolar rupiah exchange rate. Karena apa? Semua treasury yields di Amerika itu jauh di bawah 1%, bos. Banyak orang keliru yang mengatakan dalam keadaan seperti ini cash is king. It is not true. Cash is trash. Ya, orang megang cash untuk apa gitu loh. Jadi saya tetap melihat on the backdrop of such a picture, ya kan, saya masih optimis bahwa seharusnya melihat data-data seperti itu, indeks ini bergerak ke atas 4.600, bahkan menurut saya bisa aja kemungkinan bulan depan menuju ke 5.000. Yang ketiga, perlu saya tambahkan, yaitu event yang paling besar adalah reopening of the economy, yaitu PSBB dilonggarkan. Nah, kita termasuk cepat ya reaksi masyarakat ya. Mungkin karena masyarakat kita nggak terlalu takut dengan corona, dan yang lebih dari 60% daripada output kita itu UMKM, bos. Jadi UMKM ini begitu lockdown itu atau PSBB dilonggarkan, mereka nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka langsung bergerak, ya kan? Kalau nggak makan kan gitu ya. Jadi saya tetap optimis. Oke. Tapi Fer, ini ada ekonom yang punya pendapat ya. Tadi saya baca di salah satu media digital mengatakan bahwa Indonesia tuh kemungkinan di kuartal kedua mengalami kontraksi sebesar minus 1%, Fer. Nah, itu kan berita yang kurang oke. Ya aja, bos. Indonesia minus 1% itu termasuk friendly ya, mild ya. Saya kira all over the world semuanya memang baru kenanya di kuartal kedua gitu loh. Tapi kalau kita straight line 2,97% kuartal pertama, minus 1% di kuartal kedua, dan kita lockdown sudah dibuka, PSBB sudah dilonggarkan, ada kemungkinan semester kedua kita catching up lagi, ya kan, untuk pertumbuhan yang lebih positif. Saya masih yakin hitung-hitungan yang sederhana itu aja, bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa 3-3,5% di 2020, jauh lebih bagus daripada estimasi awal pas waktu indeks kita jebol ke 3.900. Oke, berarti kita tetap konsisten ya, Fer ya, dengan pembicaraan urusan di tanam duit, terutama dalam kasus ini dari mulut saya sebagai analisnya. Dari awal saya tetap konsisten dengan picture ini gitu lah. Ya, jadi saya tetap merasa yakin indeks 4.500 ini terlalu murah gitu, karena outlook ke depan itu tidak seburuk yang dibayangkan gitu lah. Iya, I see. Nah, Fer, kalau kita kaitkan dengan situasi coronavirus di Indonesia ini, di mana jumlahnya kan masih bertambah nih. Apakah terjadi decoupling gitu ya? Atau corona sendiri aja, terus tapi yang sektor keuangan dia terpisah gitu loh. Karena kalau memang ekonomi ditutup ya kan, PSBB jalan terus, everyone is gonna die gitu kan, semua orang bakal mati. Jadi logikanya memang tadi terjadi decoupling in the sense bahwa orang lebih melihat berapa cepat ekonomi will be recovering ketimbang berapa banyak orang yang bakal mati gitu. I see. Ya? Oke. Oke, Fer, clear, Fer. Waktunya kayaknya cukup segitu ya, supaya nggak bosen. Baik, kalau gitu basically beritanya tetap optimis ya, Fer ya? Optimis. Ya. Oke, kalau gitu Fer, terima kasih. Nah, teman-teman semua, semoga bermanfaat ulasan dari Ferry Ladlihin bersama saya Muhammad Hanif dari Tanam Duit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao. Oke, ciao.